Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita tentang lembaga keuangan bank dan non-bank. Saat ini kita masuk ke perkuliahan ke-10 ya. Kita akan membahas tentang lembaga keuangan mikro ya, yang termasuk dalam lembaga keuangan non-bank. Seperti biasa saya akan mengutip sebuah hadis ya, yang artinya barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa melepaskan satu kesulitan dari seorang muslim, Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya pada hari kiamatnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum. Oke. Nah, jadi kaitan hadis ini dengan pembahasan kita ya. Kita bicara tentang kita bicara tentang lembaga keuangan mikro ya. Lembaga keuangan mikro itu terkait kalau kita bisa dikatakan bahwa lembaga keuangan mikro ini memiliki dua fungsi ya. Yang pertama fungsi komersial dan juga ada fungsi sosial. Nah, jadi di sini selain kita mencari profit, kita juga ada aktivitas sosialnya, itu bagaimana membantu sesama. Membantu dalam hal apa? Dalam memenuhi kebutuhannya, dalam meningkatkan kompetensinya, dalam melepaskan kesulitan hidupnya gitu ya. Nah, ini kaitan hadis ini dengan pembahasan kita. Jadi kita akan lanjut dulu ya. Kita akan membahas tentang lembaga keuangan mikro ya. Jadi pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan mikro, dan dia termasuk dalam lembaga keuangan non bank. Tujuan pembelajaran dan materi. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik memahami tentang lembaga keuangan mikro, baik konvensional maupun syariah. Adapun materi pembelajaran, kita akan mulai dari pengantar, lanjut ke definisi, kemudian ke klasifikasi produk, koperasi jasa keuangan, dan juga Baitul Mal wa Tamwil atau BMT ya. Nah, kalau secara definisi ya, ada bank, ada non bank, ada konvensional, ada syariah ya. Nah, kita masuk ke lembaga keuangan non bank saat ini. Kita masuk ke lembaga keuangan mikro non bank. Nah, kita akan bahas juga ada konvensional seperti apa dan ada syariahnya seperti apa ya. Baik, definisi dari lembaga keuangan mikro ya, atau disingkat dengan LKM, adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi dua ya, pengembangan usaha dan juga pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Jadi dua fungsi deh ya. Ada fungsi komersial, nyari untung, dan juga ada fungsi sosial, yaitu pemberdayaan masyarakat. LKM harus memiliki badan hukum yang dapat dibentuk atau dapat berbentuk PT ya. Ini dari Kementerian Hukum dan HAM atau dalam bentuk koperasi. Ini diatur atau disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Lembaga keuangan mikro bertujuan untuk pertama, meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat. Skala mikro itu maksudnya skala kecil ya. Ya mungkin 1 juta 2 juta gitu ya. Yang kedua, membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dan yang ketiga, membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan atau berpenghasilan rendah. Ya, jadi fokusnya ke masyarakat yang miskin atau penghasilannya rendah. Catatan ya, salah satu permasalahan masyarakat yang berpenghasilan rendah adalah kurangnya akses terhadap layanan keuangan, atau disebut juga dengan unbankable. Ya mohon maaf. Misalnya teman-teman ada pedagang asongan gitu ya, yang jualan permen misalnya di lampu merah. Itu dia penghasilannya rendah ya. Bisa dibilang rendah lah ya. Penghasilannya rendah dan nggak pasti. Mungkin hari ini dapat, besok nggak dapat gitu ya. Nah itu kalau kalau pedagangan asongan mengajukan pinjaman ke bank, itu kemungkinan besar ditolak gitu ya. Karena bank itu buat
dia punya hitung-hitungan tersendiri ya, analisa tersendiri, sehingga dia punya parameter tertentu ya. Kemungkinan besar kalau pedagang asongan tersebut penghasilannya kecil dan juga tidak tetap, non fixed cost non fixed income, akan ditolak. Nah itu disebut dengan unbankable ya, nggak bisa pinjam ke bank ya orang ini, kan namanya unbankable. Yang kedua, konsep LKM sejalan dengan falsafah dan nilai-nilai koperasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Ya, jadi ini ada kesejahteraan, ada masalah kesejahteraan juga. Selain itu, koperasi juga selain berfungsi sebagai badan usaha yang mencari keuntungan atau profit oriented, juga menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat. Jadi LKM atau lembaga keuangan mikro ini punya hubungan dengan koperasi ya. Koperasi itu kan sebagai teman-teman kita tahu ya, sebagai sosok guru perekonomian Indonesia. Jadi sebenarnya ini kurang lebihnya sesuai dengan falsafah budaya bangsa Indonesia kita sendiri. Nah, dari sisi klasifikasi kita bisa lihat dari jumlah modal di setor ataupun simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah LKM yang ditetapkan paling sedikit. Nah, ini dari sisi modal ya. 50 juta rupiah untuk LKM dengan cakupan wilayah usaha desa atau kelurahan. Nah, jadi kalau kita pengen bikin LKM, lembaga keuangan mikro di tingkat desa atau kelurahan, kita butuh duit 50 juta. Kalau untuk tingkat kecamatan kita butuh duit 100 juta. Dan untuk tingkat kabupaten kota kita butuh duit 500 juta ya. Ini modal minimal ya. Modal minimal ya. Paling kurang 50% wajib digunakan untuk modal kerja ya. Jadi harus disalurkan modal ini ya. Harus disalurkan, jangan disimpan aja gitu ya. Jadi dana mengendap ya, nggak bagus juga ya. Harus disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau modal kerja ya. Kemudian batas pinjaman atau pembiayaan terendah yang dilayani oleh LKM sebesar 50.000 ya. Jadi ini mikro ya, skala mikro tadi ya. Jadi, ada orang minjem 50.000 kita kasih. Kalau 20.000 nggak boleh. Minimal 50.000 rupiah. Batas maksimumnya pemberi pinjaman atau pembiayaan ditetapkan sebagai berikut ya. Paling tinggi 10% untuk modal LKM. Dari modal LKM untuk nasabah kelompok. Paling tinggi 5% dari modal LKM untuk satu nasabah. Jadi nasabah itu bisa perorangan atau kelompok ya, atau badan usaha. Contoh LKM dengan modal 500 juta, ini berarti tingkat provinsi ya. Pinjaman tertinggi untuk nasabah kelompok adalah 50 juta. Pinjaman tertinggi untuk nasabah perorangan adalah 25 juta. Ya, 5% dari 500 juta. Gitu ya. Jadi ada modal minimal dan juga ada ketentuan bahwa 50% modal harus disalurkan ke pembiayaan atau kredit. Nah, kemudian untuk pembiayaan diatur lagi yang maksimal minimal 50.000, maksimalnya 10% untuk nasabah kelompok dan 5% untuk nasabah perorangan gitu ya. Kemudian lembaga keuangan mikro itu tidak sama dengan koperasi simpan pinjam ya. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam. Unit usaha simpan pinjam, koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. Jadi ada yang menyamakan koperasi simpan pinjam ya, ini contoh koperasi simpan pinjam dengan lembaga keuangan mikro ya. Tapi ada beberapa perbedaan ya. Walaupun ada persamaan juga, tapi ada beberapa perbedaan juga. Ya, dan koperasi simpan pinjam ini bisa termasuk dalam LKM, jadi gedeannya LKM, lembaga keuangan mikro, di situ ada perusahaan, ada koperasi. Nah, koperasi simpan pinjam itu masuk ke yang pada usahanya koperasi. Ada apa lagi bedanya? Bedanya ya dasarnya beda ya, payung hukumnya, dasar hukumnya ini tentang keuangan mikro, kalau koperasi tentang koperasi. Kalau yang ini diawasi OJK, kalau koperasi diawasi oleh Kemenkop, Kementerian Koperasi dan UMKM gitu ya. Nah, kalau koperasi dari anggota koperasi, kalau LKM ada anggota dan ada masyarakat umum gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan. Tapi namanya koperasi simpan pinjam itu termasuk dalam lembaga keuangan mikro gitu ya. Kemudian jenis-jenis lembaga keuangan mikro apa aja sih di Indonesia ya? Yang pertama ada koperasi simpan pinjam tadi ya. Koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha atau KSU, baik konvensional maupun syariah. Ada juga Baitul Mal wa Tamwil ya, BMT, ini koperasi simpan pinjam syariah. Ada bank kredit desa, ada lembaga dana kredit pedesaan, ada badan kredit kecamatan, ada lembaga perkreditan kecamatan, ada Lumbung Piti Nagari. Nah, ini di Sumatera Barat ya, ini bahasa Minang ya. Lumbung Piti Nagari LPN. Jadi ini nama-nama atau bentuk-bentuk atau jenis-jenis lembaga keuangan mikro di Indonesia ya, banyak ya, dari sisi baik yang syariah maupun yang konvensional, dari tingkat desa,
kecamatan sampai ke provinsi. Ini kita masuk ke materi produk. Kegiatan usaha LKM yaitu pertama, jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Ya, jadi ada 3 usahanya. Pertama ada pinjaman atau pembiayaan, ada pengelolaan simpanan, ada juga jasa konsultasi pengembangan usaha. LKM dapat melakukan kegiatan berbasis fee sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Kegiatan usaha LKM dilakukan dapat secara konvensional maupun secara syariah. Jadi kurang lebih pinjaman atau produk dari lembaga keuangan mikro itu ada 4 ya produknya. Ada pinjaman atau pembiayaan, berarti ini penyaluran dana kepada defisit unit. Ada simpanan, ini berarti penghimpunan dana dari surplus unit. Yang ketiga ada jasa pengembangan usaha. Nah ini mungkin pemberian masyarakat tadi ya. Nah ini bisa mungkin lebih ke aspek sosialnya ya. Bagaimana si lembaga keuangan mikro ini bisa berkolaborasi dengan UKM, dengan bisa membantu UMKM untuk terus bertumbuh. Yang keempat, usaha lain berbasis fee. Yang terserah ya, UKM mau bikin usaha apa, yang penting tidak bertentangan dengan aturan, gitu aja. Kemudian LKM dilarang untuk pertama menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Nah, ini nggak boleh karena dia bukan bank ya. BPR aja nggak boleh, BPR pun tidak boleh ya. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. Nah, juga sama tidak boleh, jadi harus rupiah. Yang ketiga, melakukan usaha perasuransian sebagai penanggung. Nah, ini nggak boleh. Kalau sebagai penanggung boleh ya. Yang keempat, bertindak sebagai penjamin. Yang kelima, memberi pinjaman atau pembiayaan kepada LKM lain kecuali untuk mengatasi kesulitan likuiditas bagi LKM lain dalam wilayah kabupaten atau kota yang sama. Ini situasional ya. Yang keenam, melakukan penyaluran pinjaman atau pembiayaan di luar cakupan wilayah usaha ya. Jadi kalau di kelurahan ya kelurahan, jangan ke kelurahan lain. Dan atau melakukan usaha di luar kegiatan usahanya. Ini nggak boleh juga ya tadi ya. Dia boleh ada ruang untuk dia improve, untuk membuat produk baru, usaha baru, tapi harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangannya. Nah kalau kita lihat di sini secara proses ya, keuangan mikro itu bisa kita lihat ada penghimpunan dana, ada penyaluran dana, dan juga ada aktivitas lainnya ya. Di sisi penghimpunan dana ada simpanan tabungan ya, penyaluran dana ada pinjaman pembiayaan. Kegiatan berbasis fee contohnya misalnya dia membantu memasarkan produk jasa keuangan seperti asuransi mikro misalnya. Bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan melalui pembiayaan penerusan channeling. Misalnya dia kerjasama sama perusahaan pembiayaan. Misalnya ada nasabahnya yang butuh pembiayaan motor misalnya, itu dia melakukan cross selling ya. Jadi dia merekomendasikan, Pak kalau mau ambil kredit motor ke PTA aja Pak gitu ya. Dan menjadi agen lembaga jasa keuangan penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif. Ini jadi agen digital lah ya kurang lebih lah ya. Nah ini kurang lebih produknya. Ini kita masuk ke Baitul Mal wa Tamwil. Nah, Baitul Mal wa Tamwil dari bahasa Arab ya, ada bait, al-mal dan ada at-tamwil. Bait artinya rumah atau tempat, mal artinya harta, dan tamwil artinya pembiayaan. Baitul Mal artinya rumah harta, sementara Baitul Tamwil artinya rumah pengembangan usaha. Ya kurang lebih sama ya. Mal itu berarti dia menghimpun dana, tamwil berarti dia menyalurkan dana. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang ditujukan atau bertujuan untuk mengembangkan UMKM dan mengentaskan kemiskinan. Nah, jadi BMT ini tujuannya dia adalah mengentaskan kemiskinan ya. Nah kalau Baitul Mal sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW ya, yang digunakan untuk menyimpan harta kaum muslimin yang didapatkan dari zakat, infak, sedekah, wakaf, ghanimah, dan fa'i ya. Jadi ada ziswaf, ada rampasan perang dan non rampasan perang. Kemudian Baitul Mal masa Rasulullah SAW dilanjutkan juga oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu ya. Jadi setelah Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar kemudian dilanjutkan kembali Baitul Mal ini. Tapi Baitul Mal ini mulai dikembangkan pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab ya radhiyallahu anhu. Baitul Mal dikembangkan fungsinya sehingga menjadi lembaga yang reguler dan permanen yang dikelola oleh kekhalifahan. Jadi istilahnya mungkin dulu cuma ada aja, tapi ketika zaman Umar bin Khattab
itu dikembangkan untuk pemberdayaan umat gitu ya, untuk kemaslahatan. Nah, tujuan Baitul Mal yaitu pertama mengelola dana zakat, infak, sedekah dan wakaf sehingga memberikan nilai tambah baik kepada pemberi, muzaki maupun penerima atau mustahik. Yang kedua, memberdayakan dana ziswaf terutama untuk hal produktif, ya hal yang produktif sehingga dapat memberdayakan mustahik, fakir miskin dan pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan. Ya, contoh misalnya kita bikin warung-warung lah, misalnya warung kelontong, kita suruh orang kita mungkin minta fakir miskin yang tidak punya pekerjaan ya untuk bisa berdagang di situ ya, kita kasih modal misalnya contoh, sehingga dia bisa produktif dan dia juga bisa keluar dari garis-garis kemiskinan gitu ya. Yang ketiga, menjadi organisasi keuangan mikro yang mampu menjadi contoh dalam hal tata kelola atau good corporate governance dan keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan gitu ya. Jadi Baitul Mal Tamwil ini kan lembaga keuangan mikro syariah yang dia tentu selain memiliki misi komersial nyari untung ya, tapi juga ada misi sosial seperti pemberdayaan masyarakat dan juga pengentasan kemiskinan. Jadi tujuan itu ya. Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT berbadan hukum koperasi yang termasuk kriteria koperasi simpan pinjam dan pembiayaan. Ya, Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM nomor 11 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. Jadi kalau di sini kita lihat, kita bagi lagi berdasarkan prosesnya. Ada penghimpunan dana dari pihak surplus ya, dan ada penyaluran dana dari kepada pihak defisit. Ada dana ziswaf ya, ini dana ziswaf, zakat, infak, sedekah dan wakaf sudah salah kutip. Akadnya apa? Akadnya adalah titipan ya, wadiah, yat, amanah. Titipan yang harus digunakan sesuai ketentuan. Jadi ada nggak boleh dipakai buat yang lain ya. Nah, ini disalurkan kemana? Untuk hal-hal sosial dan juga hal-hal yang produktif dan tidak digunakan untuk kepentingan komersial. Jadi ini titipan, dan ziswaf itu sifatnya titipan wadiah dan dia harus disalurkan untuk hal-hal yang sesuai peruntukan zakat itu ya, atau ziswaf. Itu hal-hal sosial dan juga produktif dan nggak boleh untuk komersial. Selain mengelola dana ziswaf, BMT juga dapat menjalankan aktivitas komersial seperti koperasi simpan pinjam syariah. Pangsa pasar BMT dan LKM adalah UMKM, sehingga BMT atau LKM memiliki kepentingan terhadap pengembangan usaha UMKM. Jadi ini kita bicara mikro, berarti kan usahanya usaha mikro juga ya, atau UMKM. Nah, jadi matchnya gitu ya, pasangan itu. Kalau kita bicara bank, kan pasangannya korporat. Kalau kita bicara LKM, kita bicaranya UMKM, gitu ya. Pasangannya seperti itu. Nah, kedua pihak ini baik BMT, baik LKM maupun UMKM itu punya kepentingan yang sama. Itu bagaimana bisa sama-sama berkembang. Nah, jadi saling mendukung satu sama lain sehingga bisa berkembang satu sama lain juga. Gitu ya. Sama-sama berkembang, sama-sama maju. Nah, kemudian kita bicara mengenai pemberdayaan masyarakat. BMT dan LKM dapat menjalankan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui aliansi strategis dengan mitra UMKM. Nah, jadi LKM harus mengembangkan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Bagaimana caranya? Caranya kita membantu UMKM gitu ya. Karena kaitannya sama UMKM tadi ini. Jadi kita membantu masyarakat-masyarakat yang ada di UMKM, yang punya usaha UMKM untuk terus berkembang. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan jasa pengembangan usaha ataupun pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi pengembangan usaha UMKM ya, ini kalau usaha UMKM itu berkembang akan berdampak pada pengembangan usaha BMT atau LKM juga. Karena kenapa? Karena UMKM dapat mengembalikan modal atau pembiayaan yang diberikan secara tepat waktu dengan imbal hasil yang akan meningkatkan pendapatan BMT dan LKM. Jadi saling berkepentingan nih. Kalau UMKM yang nunggak, BMT juga atau LKM itu juga akan terganggu ya operasionalnya, ya, kredit macet. Gitu. Nah, UMKM kalau ingin maju dia juga butuh modal. Modal dari mana? Dari LKM. Jadi saling berkepentingan. Nah, karena saling berkepentingan ini kita bisa membentuk yang namanya aliansi strategis antara BMT atau LKM dengan UMKM. Dalam hal apa nih? Nah, aliansi strategis yang bisa diimplementasikan dalam hal pertama pengembangan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia UMKM itu mungkin di training oleh LKM ya, oleh BMT di training sehingga dia bisa profesional dalam menjalankan usahanya.
Yang kedua, dukungan pemasaran dan penjualan. Ya mungkin LKM bisa bantu-bantu pemasaran dan penjualan gitu ya. Yang ketiga, pelatihan terkait operasional bisnis. Ya, jadi mungkin UMKM itu mungkin operasionalnya masih terlalu sederhana gitu ya. Nah, itu perlu mungkin kalau kita kasih pelatihan misalnya, ternyata proses UMKM ini masih bisa kita improve loh, masih kita perbaiki. Ya, contohnya misalnya dia dulu misalnya pedagang gorengan, dia gorengan sehari dia bisa ngabisin minyak misalnya 2 liter misalnya gitu ya, 2 liter dengan hasil gorengannya misalnya anggaplah ada 100 gorengan, berarti 2 liter berbanding 100. Nah mungkin melalui pelatihan-pelatihan yang melalui analisa-analisa proses, mungkin kita bisa menemukan, mengidentifikasi ternyata nih contohnya, ternyata kita nggak butuh 1 liter itu, ternyata bisa lebih dari 100 gitu loh. Ternyata 1 liter itu bisa menghasilkan 120 gorengan contohnya misalnya. Caranya gimana? Caranya api jangan gede misalnya gitu, contohnya, ini contoh ya. Ternyata dengan kita mengurangi api di kompor itu, kompor gasnya api dikurangin, minyaknya mungkin yang menguap semakin sedikit, sehingga kita bisa masak gorengan lebih banyak. Untuk dia 100 jadi 120 dengan jumlah minyak yang sama ya 1 liter gitu ya. Nah, contohnya terkait dengan operasional. Yang terakhir ada pelatihan tentang keuangan, pencatatan dan laporan keuangan. Ya, tentu ya setiap usaha itu tentu harus dilihat ya, harus dievaluasi bagaimana usahanya maju apa enggak nih, berhasil apa enggak. Nah, itu caranya dengan melihat laporan keuangannya, modalnya berapa, asetnya berapa, untungnya berapa. Karena harus jelas nih untungnya. Ini warung kelontong ini untung apa enggak? Oh, untung. Ya buktinya apa? Ya buktinya saya nggak ngutang. Nah, itu kan salah ya. Maksudnya kurang profesional gitu ya. Tapi buktinya apa? Buktinya ini kita ada di pembukuan keuangan kita. Nah, jadi pada bulan ini kita ada pengeluaran sekian, pendapatan sekian, terus kita kurangi, sehingga hasilnya kita dapat profit sekian. Nah, ini bisa ya, mungkin salah satu masalah UMKM itu mungkin karena kurang literasi keuangannya, sehingga dalam pembukuan mereka kurang. Nah, LKM bisa membantu UMKM dalam membuat atau melatih masalah aspek keuangan atau pembukuan bagi UMKM, sehingga dia bisa menganalisis performance dari UMKM tersebut dan bisa di scale up gitu ya, ditingkatkan dari sisi aset maupun dari sisi profit. Baik, ini kita masuk take away ya, kesimpulan. Lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang memiliki modal dan pagu atau batas maksimum pembiayaan yang relatif kecil dan biasanya memiliki lingkup bisnis pada tingkat desa, kelurahan, atau kecamatan. Lembaga keuangan mikro atau LKM menjalankan fungsi komersial dan sosial, yaitu jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Jadi ada pengembangan usaha dan juga ada pemberdayaan masyarakat. Tujuan akhir adalah pengentasan kemiskinan. Lembaga keuangan mikro atau LKM menjalankan aktivitas penghimpunan dana, pengelolaan dana, dan aktivitas lain yang berbasis fee sesuai dengan regulasi. Kemudian kita masuk ke Baitul Mal wa Tamwil atau BMT, adalah lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi. BMT dan LKM dapat melakukan aliansi strategis dengan UMKM selaku pangsa pasar utama. Perkembangan bisnis UMKM akan berdampak pada perkembangan bisnis BMT dan LKM juga gitu. Jadi saling mutualistik gitu ya, simbiosis mutualisme. Ya. Baik, ini adalah bahan-bahan bacaan teman-teman yang bisa teman-teman baca lebih lanjut ya. Kita sampai ke akhir sesi untuk mata kuliah lembaga keuangan bank dan non-bank untuk pertemuan ke-10 tentang lembaga keuangan mikro ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.